Oke guys, selamat datang di konten baru kita. Nama kontennya apa nih Yan kemarin tuh? Goal Line Duo. Goal Line Duo. Oke, selamat datang di Goal Line Duo. Kali ini gua Aldrian Dede bersama Yan Asar Maghrib Isa. Yan Srut, oke. Jadi kita sekarang akan mencoba hal yang berbeda. Biasanya kita main musik nih berdua. Nah, sekarang kita mencoba membahas kita gibah ya. Mau ngomongin orang. Enggak, kita akan bahas hobi kita yang lain selain musik, yaitu adalah sepak bola. Gua kan bola banget orangnya. Iya, gue juga bola banget orangnya. Lu bisa lihat kepalanya bulat nih. Jadi gini, berita yang lagi rame ini terakhir itu kan kita sama-sama fans Madrid nih, by the way. Dari zaman dulu ya. Lu suka Madrid dari kapan sih? Dari Galacticos pertama. Nah, itu eranya siapa tuh berarti? Era emas itu Zidane, Ronaldo, Raul. Ronaldo Brazil berarti ya. Brazil, Figo di situ ya. Itu berarti 2006 2007 lah ya. Ke bawah lagi. Oh, 2003 2004. Oke. Nah, itu waktu Madrid era itu Galacticos pertama itu dia berapa trofi sih yang didapetin? Gue kurang tahu karena mungkin gue masih kecil banget sih ya. Cuman yang karena gue dulu suka main PS gitu kan. Ngeliat statistik pemainnya bagus-bagus gitu. Ada ya lu tau lah di zaman itu kan Beckham lagi gila-gilanya kan. Beckham dibeli. Ada Beckham juga di situ ya? Beckham, Figo, Zidane di situ kan. Terus Makelele masih deh kayaknya. Makelele, Helguera. Oh iya, di Madrid juga dia ya. Helguera itu back ya? Ya, back Helguera. Penyerang kan Raul. Iya, Raul Gonzalez Raul betul. sama Ronaldo. Dia lagi iya. duet maut tuh. Itu era itu sih gua. Era itu lu ngikutin Madrid. Nah, Madrid. Gua juga sama sebenarnya. Di era itu cuman yang bikin gua jadi suka banget sama Madrid itu karena Zinedine Zidane sih. Jadi gua nonton dia ya main PS sih sama Winning Eleven 2000 berapa itu? 4 kali ya? Winning 5, Winning 4 PS1 lah itu zaman PS1. Jadi gua baru dibeliin PS1 sama bokap, main Winning. Nah, gua suka pakai Real Madrid. Nah, ternyata Zidane itu sebagai pemain gila kan? Iya. Gila. Dan gua nonton akhirnya Zidane itu setiap Madrid main tuh gua nonton karena pengen lihat Zidane doang. Iya. Sampai di Piala Dunia 2006 tuh yang dia ngacak-ngacak Brazil sendirian tuh di tengah kan. Gila itu. Sama Portugal juga diacak-acak gitu. Ronaldo Cristiano Ronaldo masih bocah itu ya? Bocah. Masih nomor 17. Masih nomor 17, masih ada Figo ya. Iya. Nah, terus ya di finalnya aja sih dia kurang beruntung ya, harus sama Italia ada insiden juga kan. Nah, gua sih yang bikin gua suka banget sama Madrid itu karena Zinedine Zidane sampai dengan hari ini. Makanya ketika Real Madrid bikin Los Galacticos 2 mendatangkan Cristiano Ronaldo, terus Kakak. Cuma kan flop kakaknya ya sayangnya. Iya, itu kan harusnya jadi duet bagus itu. Iya. Kakak cedera. Iya, dia udah injury prone ya. Kalau nggak cedera tuh kayaknya Madrid gila itu. Iya, zaman itu kan Ronaldo, Kakak, Higuain ya. Iya. Benzema juga masih muda ya. Iya. Terus tengahnya itu Xabi Alonso juga datang kan? Iya, Xabi Alonso. Di era itu, terus ya banyak lah pokoknya. Ada Ramos juga masih muda. Ozil gila tuh, Ronaldo kenyang banget tuh zaman Ozil tuh. Di Maria. Nah, gue sih benar-benar akhirnya suka Madrid itu di era itu. Meskipun udah suka ya sebelumnya di era Zidane, tapi yang benar-benar ngikutin setiap matchnya itu kan kita sering nonton bareng dulu ya. Kalau Champions League, kalau Liga. Zaman Jose Mourinho. Zaman Mourinho betul, sama Pep Guardiola kan dulu ribut mulu tuh. Zaman apa namanya? Derby Barca Madrid. El Clasico. Kalau derby mah Atletico dong. Iya, derby Madrid ya. Nah, terus ya akhirnya disitulah kita ngikutin Real Madrid dari mulai pelatihnya Jose Mourinho, terus sempat ganti si siapa tuh yang bekas Liverpool? Rafa Benitez ya. Rafa Benitez, Julen Lopetegui. Ya. Terus akhirnya Carlo Ancelotti ya. Carlo Ancelotti masuk. Mulailah di situ Madrid 2014 menang UCL di era Ronaldo Bell ya, Ronaldo Bell. BBC ya, itulah. Finalnya itu gue masih inget Yan, itu 2014 itu lawan Atletico kalau nggak salah. Iya, Atletico juga gila itu. Iya, main parkir bis kan dia. Iya. Cuman intinya gila itu. Intinya itu gue masih inget momen itu karena gue nonton waktu itu di Yogyakarta, gue sama musisi-musisi Bogor lah, kita lagi main di acara blues di Jogja tuh, terus nonton final itu. Gue inget itu golnya heading Ramos kan itu. Iya. Corner kick ya. Iya. Udah menit 90 sekian lah. Injury time. Iya, sampai akhirnya dibantai jadi 3-1 4-1 tuh. Di Maria ngegolin, Bell ngegolin, Ronaldo ngegolin. Pupuslah harapan Atletico jadi juara Champions saat itu. Itu gue lupa Madrid emang nggak juara Liga ya? Barcelona yang juara ya? Iya. Apa Atletico gitu yang juara Liganya? Barcelona ya? Itu Barcelonanya era
Enrique setelah Pep Guardiola siapa gitu ya? Tito Carnavina bukan ya? Tito Villas-Boas. Itulah pokoknya. Nah terus gue ngikutin sampai akhirnya Carlo Ancelotti selesai, masuklah Zinedine Zidane, pemain favorit gue, jadi pelatih Real Madrid 3 kali UCL. Iya. 2000. Produktif. Iya, 16, 17, 18 ya. Iya. Itu memang gila sih itu. Formasinya juga aneh. Dan pemain Real Madrid itu semua lagi di peak-peaknya kan. Iya. Dari mulai Ronaldo, Benzema, Isco, Gareth Bale, Modric, Kroos, Modric, Casemiro ya udah masuk ya. Terus Ramos, wah gila itu Carvajal, kirinya Marcelo ya. Iya, itu dari belakang ke depan. Lini tengahnya sih yang gila. Iya, tengahnya tuh Kroos, Casemiro, Modric itu 3 orang itu sebenarnya, sama 3 di depan itulah. Kan formasinya yang penting bola Ronaldo cari Ronaldo. Itulah makanya ada beberapa pandit lah yang top itu mengatakan Zidane itu sebenarnya pelatih biasa aja gitu. Cuman karena ada Ronaldo di situ, ada Bale di situ, ada Benzema di situ, belum lagi ditambah Modric sama Kroos, Casemiro, jadi Zidane-nya ke bawah hebat gitu. Tapi kan bagaimanapun tetap pasti ada arahan dari Zidane dong. Visinya bagus, kapasitas pemainnya mendukung. Dia bisa memanfaatkan ya kualitas pemainnya gitu. Nah, gua ngikutin sih itu. Meskipun di liga mereka juga kalah terus sama Barcelona lah ya, nggak kejar-kejaran lah ya. Kalau nggak salah itu Barcelona itu yang lagi menjuarai liganya itu beberapa kali itu. 3 kali Madrid menang UCL itu, Barcelonanya di liga menggila, tapi di UCL-nya Barcelona juga nggak terlalu bagus gitu ya. Nah sampai Ronaldo cabut ke Juventus, terus Zidane juga selesai, itu masuklah era baru Vinicius, Rodrigo, ya pemain muda semua, Benzema lah yang jadi ujung tanduknya gitu. Dan Benzema menggila sebagai striker di situ, yang biasanya dia ngelayanin Ronaldo ya. Kapasitasnya keluar. Switch biasanya dia ke winger, Ronaldo yang ke tengah jadi striker, tapi tiba-tiba di situ dia pure jadi striker dan gokil ya, sempat menang 1 UCL juga di era Benzema itu. Pelatihnya juga Ancelotti lagi ya setelah Zidane itu. Nah ini kita bahas nih sekarang. Yang menariknya adalah setelah era Madrid yang ini selesai, era Kroos, Casemiro kan ke MU ya, Kroos pensiun, Modric ke Milan udah umur 39 kalau nggak salah, Benzema ke Arab, jadi 3-tiganya itu udah mulai pada cabut tuh yang pemain-pemain senior. Tinggal yang muda-muda kan, masuklah Tchouaméni, Camavinga, terus Valverde ya, Arda Güler gitu. Terus Ancelotti-nya cabut ke Brazil setelah nggak menang apa-apa di musim 2024-2025 berarti ya. Nggak menang apa-apa karena dia nggak bisa bawa Madrid lagi, karena mungkin juga kualitas pemainnya udah jauh jelas-jelas beda gitu ya. Nah, masuklah era Xabi Alonso, di mana yang kita sama-sama tahu sebagai pemain ya bukan pemain biasa-biasa aja. Xabi Alonso tuh pemain gila gitu, dan bermainnya di gelandang ya. Dia tuh DM apa? DM Regista dia ya. Kayak Pirlo dia. Nah, Xabi Alonso itu sebenarnya sebagai pemain gue favorit, dan sebagai pelatih ternyata juga bagus. Di Leverkusen gila ya statistiknya ya. Banget. Unbeaten loh. Iya. Dia juara liga tanpa terkalahkan ya. Iya. Berapa tahun kan puasa tuh Leverkusen nggak pernah jadi juara. Iya, berapa puluh tahun gitu ya. Xabi Alonso masuk, kasih gerakan baru akhirnya kan. Udah gitu memang apa ya, kayak Pep waktu pegang Munchen Don. Jadi dia manggil Godon. Jadi pegang Barca gila kan. Iya. Dia pindah ke Munchen. Ternyata kapasitas pemain Munchen lebih dari Barca kan. Dia ada Philipp Lahm itu ya. Philipp Lahm dari bek kanan ditaruh di tengah sama dia. Disulap ya. Jadi kayak Xavi sama Iniesta digabung kan. Kapasitasnya dia sendiri ngomong, Pep Guardiolanya kan. Ada statementnya waktu itu ya, official ya. Ada, dia ngomong. Iya, makanya nah Xabi Alonso mirip-mirip gitulah. Iya. Dan jangan lupa di era Pep di Munchen itu ada Xabi Alonso juga main. Iya, jadi dia belajar di Pep kan, belajar sama Pep sama Mourinho di Madrid kan. Filosofinya tapi kalau sebenarnya style bermainnya sih hampir menyerupai Pep sebenarnya kan. Cuman dia karena sama-sama Regista waktu main. Enggak, maksud gua gaya main filosofi bermain kepelatihannya itu menyerupai Pep Guardiola dia. Jadi main possession ball ya, possession ball terus cuman dia waktu di Leverkusen main 3 back lah ya, 3-4-3 ya. Counter cepat. Iya. Cuman dia build up-nya tuh jelas banget gitu, dari belakang ke depan itu benar-benar makanya jujur sebenarnya gue waktu Xabi ke Real Madrid itu gue seneng banget gue. Ekspektasi kita wah Real Madrid bakal serem nih. Bahkan banyak semua komentator sepak bola mengatakan
Madrid di bawah Xabi Alonso itu bisa mengerikan kalau seandainya berhasil. Iya. Gitu. Tapi ya itulah ruang ganti lagi-lagi ya yang jadi penyebab ya. Banyak pemain. Jadi gini kan kita tahu ya kayak Vinicius, Rodrigo, Mbappe mungkin kan baru tahun ini ya lah dia masuk ya. Tapi kan yang udah lama di situ kan mungkin Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni semua itu kan biasa bermain sama Ancelotti itu dibebasin. Iya. Bahkan gue sempat baca atau lihat podcast gitu kalau nggak salah, era Ancelotti itu jadi pemain yang nentuin. Jadi gue pengen nih babak kedua si ini masuk gitu. Jadi kalau di ruang ganti itu begitu. Ancelotti itu sambil cerutu aja. Oke, bagus. Ya. Iya. Jadi benar-benar kayak sosok bapak aja gitu, ngarahin anaknya. Ya udah oke, bagus. Jadi siapa yang masuk? Ya udah masuk aja main. Iya, dia tahu kapasitas pemain. Iya, lu terserah lu main, yang penting gue minta jangan sampai kita kalah gitu. Nah, kalau seandainya kita kalah, berarti lu harus nurut sama ini gua balik gitu. lagi, balik lagi ke pelatih. Sementara Xabi Alonso ini kita tahu dia itu strict ya sama pergerakan bola, pergerakan tanpa bola itu dia bener-bener menguasai banget tuh. Ya Pep Guardiola rigid lah. Pep Guardiola kan begitu ya, dulu lihat aja di City mainnya udah kayak robot begitu kan. Nah, maksud gua Xabi Alonso pun juga hampir menyerupai seperti itu gaya bermainnya. Jadi mungkin pemain-pemain yang tadinya tidak terbiasa dengan sistem akhirnya kaget. Iya, banyak yang nggak terima lah di situ. Termasuk salah satunya Vinicius. Lu inget gak yang dia diganti waktu lawan Barca tuh? Dia marah-marah, dia nggak mau diganti kan? Dia marah. Ini gua nggak mau perpanjang kontrak segala macem kalau gua diganti kayak gini gitu. Pundung bahasa kitanya. Akhirnya dia minta maaf officially di sosial media, bahkan secara langsung ke manajemen Florentino Perez dan para pemain, tapi dia tidak mengucapkan permohonan maaf itu ke Xabi Alonso. Nah, di situ udah jelas membuktikan kalau ada sesuatu di situ. Nah, maksud kita tahu Madrid itu kan tim Hollywood lah ya, FC Hollywood lah ya gitu. Jadi artinya bertabur bintang. Kalau kata si Thierry Henry kemarin sama Gareth Bale, dia tuh ngomong Madrid itu tim yang 90% pemain, pelatih itu cuma 10%. Iya, betul. Dari zaman dulu begitu kan. Betul. Artinya secara sisi manajemen itu dia hanya lebih mendukung para pemainnya. Nah, mungkin itu yang bikin Xabi Alonso nggak nyaman. Tapi kalau lu bicara statistik Xabi Alonso, itu 5 match terakhir Madrid menang terus loh di bawah dia di liga itu. 10 pertandingan terakhir ya? 8 pertandingan menang. Iya, 2-nya seri apa? Produktif dia sebenarnya. Cuman dia hanya kalah di Super Copa. Iya, di Arab itu ya. Iya, lawan Barca sih masalahnya. Iya, masalahnya di situ kan triggernya di situ. Akhirnya mungkin menurut si Presiden Madrid, wah lu udah nggak bisa nih kayaknya nanganin ruang ganti tim ini gitu. Karena kan bagaimanapun kan Madrid itu butuh pelatih yang bisa nanganin ego besar pemain ya. Karena ya ibaratnya strategi dan segala macam penting, tapi mungkin di Real Madrid yang paling utama adalah bisa menangani ego-ego pemain yang besar itu. Karena apa ya? Masalah terbesar klub itu semakin banyak pemain bintang, semakin banyak ego yang betul. Ini kan ya tahu sendiri lah. Ya kayak kita di band lah ya. Di band kan kita begitu kan. Band isinya cuma 5 orang gitu ibaratnya. Ini 25 sekian ya. Satu squad tuh kan berapa orang gitu. Betul. Kalau pemain bintangnya ada lebih dari 1 orang kan pusing tuh. Iya. Dan gua paham sih kenapa Xabi Alonso akhirnya sebenarnya kita ini media kan juga tanda kutip nih belum ada yang valid nih, dalam arti beneran dipecatkah atau dia mengundurkan diri kah? Rumornya kan ada yang bilang dia dipecat tapi mutual agreement supaya Madrid nggak bayar kompensasi sisa kontraknya. Kalau nggak salah kontraknya tuh 2 tahun apa 4 tahun gitu, gue lupa. Ya, kalau nggak salah, dia baru 6 bulan kan udah dipecat gitu. Nah, supaya tidak dia Madrid bayar kompensasi akhirnya pakai cara mutual agreement. Nah, menurut gua kesalahan terbesar Madrid saat ini ya itu membuang Xabi Alonso sih. Itu aja sih menurut gua ya. Dan gantinya juga Arbeloa yang baru di Castilla ya, Real Madrid Castilla ya. Harusnya kasih kesempatan lagi gitu. Ibaratnya. Abisin musim inilah minimal gitu maksud gua. Dan ini juga selisih poin sama Barca cuma berapa sih? 4 poin kan? Harusnya masih bisa kekejar. Gua belum lihat sih terakhir berapa ya. Seinget gua 4 poin apa 5 poin gitu. Harusnya masih bisa kekejar sama. Tapi kalau lu perhatiin, gua sempat merhatiin mungkin di awal banget musim yang Piala Dunia antar klub Madrid memang kan hancur tuh dibantai Arsenal, PSG segala macem. Mungkin memang masih Xabi Alonso masih eksperimen lah ya. Tapi di 10 pertandingan terakhir yang lu bilang tadi itu gila mainnya. Produktif banget. Itu gila banget. Maksud gua bener-bener kita lihat Madrid bermain dengan sistem tuh ya itu gitu. Yang selama ini nggak pernah mungkin
kalau zamannya Ancelotti kan ya udah kita tahu nih bola pasti kayak gitulah gaya mainnya, Kroos, Modric tuh selalu driblang sana sini, terus Vinicius, Benzema gol. Nah itu benar-benar kombinasi antara Vinicius, Mbappe, dan Vinicius tuh benar-benar melayani Mbappe banget ya, by the way ya. Dimita sama Xabi itu dia hanya jadi kayak Bel lah dulu, Bel zamannya BBC gitu. Dan gua sih happy banget waktu itu nonton Madrid, cuman ya sayang aja. Nah menurut lu nih, kira-kira Xabi Alonso setelah dari Real Madrid kemana ya dia? Apakah katanya kan mau ke MU? Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ya, kan dia Liverpool dulunya ya. Iya Liverpool, tapi bisa jadi juga. Iya. Itu bisa jadi juga. Betul. Nah gua sih harap kalau rumor yang dibilang Madrid mau datengin Jurgen Klopp itu semoga benar sih. Semoga benar. Cuman gua nggak tahu ya nanti ke depannya. Jurgen Klopp kan stylenya begitu nih. Pressing ya, gegen pressing ya. Iya, gegen pressing di kapasitas pemain Madrid. Bakal ini enggak gitu. Sebenarnya tuh Yan, hampir gaya main Madrid itu kan sebenarnya sama Klopp itu seharusnya bisa masuk ya, karena kan main direct football ya. Iya kan, ada counter attack direct football yang cepet banget gitu larinya, dan Madrid punya kapasitas itu. Lagi-lagi permasalahannya bisa nguasain ruang ganti gak, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau untuk lebih tegas kayaknya Jurgen Klopp lebih tegas sih ke pemain. Iya, lu lihat aja di Liverpool dia kayak apa kan. Liverpool sampai jadi gitu kan sama dia. Iya, makanya setelah 30 tahun gak juara apa-apa ya. Iya. Dia bisa balikin Liverpool. Dan sekarang pun juga Jurgen Klopp lagi jadi technical director di Leipzig kalau nggak salah, seingat gua tuh. Nah, semoga aja sih dia bisa, Florentino Perez lah, semoga bisa panggil Jurgen Klopp buat ngambil alih kursi kepelatihan Real Madrid. Nah, oke. Paling itu aja yang kita bahas untuk hari ini ya. Karena kita sebagai fans Madrid dari kecil lah ya. Iya. Ini sebagai suara fans mengharapkan yang terbaik untuk Madrid, karena era sepak bola sekarang itu udah nggak ada lagi pemain kayak sekelas Modric, Casemiro, Kroos, Ronaldo, Christian, Benzema. Itu gue rasa lu lihat coba striker sekarang siapa yang sebagus Benzema. Belum ada. Sehingga makanya Madrid harus berubah. Gue rasa dari yang tadinya mendatangkan pemain bintang harus mau berubah menjadi tim yang punya filosofi gitu. Gaya bermainnya berubah. Mbappe sih udah mulai sebenarnya. Iya, Mbappe lah ya. Mbappe Haaland lah sekarang paling. Dari tadinya Mbappe tuh kan dari sayap di Madrid ditaruh jadi striker murni di depan. Karena ada Vinicius di situ ya. Iya, dia awalnya kan dia masih lupa kalau dia tuh nomor 9 kan kita katakanlah nomor 9 itu kan striker murni ya. Iya. Dulu kan dia masih belum bisa adaptasi tuh. Berarti dia sebenarnya false nine ya? Iya, false nine jadinya. Nah, makanya kalau Madrid nemu pelatih yang bisa bikin Mbappe benar-benar jadi striker murni, serem. Kayak Ronaldo dulu lah ya. Ronaldo kan Mourinho dulu yang bikin dia jadi striker kan. Saya produktif banget, ditaruh di tengah makin gila. Iya, betul. Sampai Henry aja kan sampai dia ngomong kan, dia ngasih reaction waktu itu gue lupa di videonya siapa. Kata Henry, Mbappe ini lupa kalau dia ini nomor 9. Oh iya betul. Gue sempat lihat tuh. Dia lupa tugas dia sebagai nomor 9. Iya. Dia masih terbiasa bermain di winger gitu. Dia masih belum adaptasi lah. Itu waktu awal musim yang dia berapa match nggak ngegolin, tapi sekarang dia 50 gol ya, udah 50 gol. Gua rasa gila sih Mbappe. Sekarang udah mulai hampir mendekati. Maksud gue balik lagi ke yang tadi kita obrolin, hanya paling Mbappe, Haaland yang bener-bener pemain tengah juga siapa coba yang sekelas Kroos, Modric kan nggak ada. Paling Kevin De Bruyne juga udah tua kan udah. Kalau Haaland pindah ke Barca, ketemu itu rivalitas. Mungkin Messi, Ronaldo mungkin nggak akan mendekati, nggak akan menyamai lah ya, tapi mungkin at least akan terjadi lagi. Lebih seru lah. Gitu. Tapi siapa tahu juga Haaland malah ke Madrid. Nah, makin gila Madrid. Iya, semoga sih ke Madrid. Semoga sih ke Madrid harapan kita. Gue sih berharap Madrid mau mendatangkan gelandang kreatif. Iya, sekelas Bruno Fernandes bisa gantiin Kroos sama Modric sebelumnya lah. Gue berharap banget Madrid tuh bisa datangin kayak Bruno gitu atau Vitinha PSG. Vitinha sih gila Vitinha tuh. Dua pemain itu datang aja Portugal semua ya. Itu gila sih itu. Gelandang Portugal lagi gila-gila. Iya, Vitinha, João Neves, siapa lagi tuh? Felix ya sama itulah, sama si Bruno lah. Itu maksud gua kalau Madrid mau datengin pemain yang Los Galacticos jilid 3 ya mesti datengin mereka gitu. Bruno sih, MU kalau nggak ada Bruno kan tahu sendiri. Iya, MU mah nggak jelas tuh tim. Untungnya ada Bruno Fernandes. Lu bayangin nih dia pecat Amorim, MU pecat Amorim, tapi penggantinya dia masih nggak tahu siapa. Lu kalau lihat tim beneran kayak Madrid, maksudnya tim yang proper kayak Madrid, lu pecat Xabi tapi lu udah langsung dapat gantinya.
Ini mesti nunggu interview dulu, Ole lah, Carrick lah. Udah gitu, maksud gua apa ya? Nggak seproper itu gitu loh. Jadi kayak bercanda. Iya, jadi gimana padahal MU klub mau bangkit besar. lagi? Iya, padahal klub besar ya memang manajemennya nggak jelas lah MU mah. Oke, itu aja yang mau kita bahas hari ini mengenai Real Madrid ya. Semoga benar-benar bisa terwujud apa yang kita bahas barusan, entah itu dia datengin pelatih yang sekali Jurgen Klopp atau bisa datengin pemain-pemain yang ada di PSG sekarang yang barusan kita sebut ya. Itu Madrid mungkin bisa bangkit lagi ke eranya zaman Los Galacticos kedua kemarin. Oke, terima kasih teman-teman. Ikutin terus konten kami ini yang akan selalu membahas pertandingan-pertandingan liga ya. Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia yang akan kita bahas nanti tiap minggunya. Dan juga kita akan bukan bermain sih, maksudnya akan membahas histori lah ya, kayak Piala Dunia, terus juga Liga Champions, Euro yang zaman-zaman dulu lah, yang zaman-zaman kita tonton untuk mengenang lagi momen-momen saat itu. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. See you. Berapa menit, Dan?